Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asrini. Budian, apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Saya punya cerita bagus. Ya, nanti Iya, akan saya berbagi dengan Mbak Asrini. iya, alhamdulillah. Cerita bagus apa Bu yang bisa Ibu bagikan di siang hari ini dengan saya? Ya, kemarin itu saya kan masuk tim kinerja, masuk Kombel ya, Bu. Di sini ada kegiatan pengisian e-kinerja yang ada di Plava PMM. Saya berempat, salah satunya Pak Suryono, Bu Maya, Pak Heru, memandu kegiatan pengisian RHK yang memang harus diisi sampai batas waktu tanggal 31 Maret. Di perjalanan proses mendampingi Bapak Ibu guru, kan di SMP 1 Ngawen itu ada juga Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, sehingga kemampuan IT-nya, kemampuan untuk menangkap apa itu kinerja itu masih kurang. Tapi Alhamdulillah kita bekerja dalam tim saling membantu. Untuk saya memang diberikan tanggung jawab untuk membantu 4 orang. Jadi 4 orang mendampingi 4 orang untuk mengisi RHK. Sehingga betul-betul RHK itu bisa disetujui oleh kepala sekolah dan saat ini Bapak Ibu Guru sudah menjalankan observasi praktek kinerja di kelasnya yang diobservasi oleh kepala sekolah. Itu, Bu. Ya, luar biasa sekali Ibu ya. Iya. Kinerja itu kan program pemerintah ya, yang dimana Iya. itu kita kinerja kita bisa dilihat langsung dari pemerintah tanpa ribet-ribet bikin dokumen yang langsung dievaluasi atau diobservasi oleh kepala sekolah ya. Oh Betul, ya Bu. Bu, kira-kira apa yang ingin dicapai Bu, dari kegiatan RHK itu biar nanti percakapan kita lebih menarik dan meluas gitu Bu. Iya, yang saya ingin capai, eh, tentunya saya bisa membagikan pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan ke Ibu Bapak Guru tentang bagaimana menyusun sebuah rencana harian kerja yang itu nanti bisa dilaksanakan di 6 bulan sampai bulan Juni, sehingga di periode Juni sampai Desember Bapak Ibu guru itu sudah biasa, sehingga tidak memerlukan pendampingan lagi, bisa secara mandiri mengisi e-kinerja itu di PMM. Begitu, Bu. Bu, RHK itu kan banyak poin-poin yang akan kita pelajari atau kita lalui ya kan. Itu emang ada poin-poinnya. Kira-kira trik eh, pendampingan Budiani terkait 4 orang itu, bagaimana Iya. bisa menyelesaikan program RHK itu sampai batas yang ditentukan. eh, Triknya apa saja untuk pemilihan eh, bahan-bahan atau yang dipelajari di Iya. RHK itu. Saya itu begini, Bu. Saya cenderung orang yang suka tidak berteori nih. Ya. Langsung saya tuh mendekat ke Bapak Ibu guru langsung itu. Bapak Ibu guru, coba buka laptopnya gitu. Sekarang kita buka di panduannya, kita baca, kita cermati. Di setiap indikator RHK itu apa yang nanti Bapak Ibu harus penuhi dan apa Bapak Ibu yang harus kita unggah. Yang penting Ibu bisa memenuhi poin 32 itu tidak merasa terbebani. Pilih kegiatan-kegiatan yang ringan gitu. Pilih kegiatan yang ringan yang ibu bapak itu bisa lakukan. Tidak usah yang berat-berat dulu untuk periode pertama ini. Cukup yang bisa dilakukan. Yang penting bapak ibu melakukan pengembangan kompetensi dan mempunyai satu visi bahwa pengembangan kompetensi ini akan membawa sekolah kita menuju sekolah yang rapat pendidikannya itu semakin baik begitu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin boleh diberikan satu contoh Bu, kira-kira indikator apa yang bisa mudah untuk dipraktekkan dan membuat Bapak Ibu guru itu senang ataupun tidak terbebani dalam memenuhi tugas tersebut. Iya. Setelah saya itu bincang-bincang dengan mereka, ternyata itu Bapak Ibu guru tuh senang dengan
sesuatu yang simpel. Contoh misalnya mengikuti seminar, mengikuti diklat, itu. Tapi saya hanya bilang begini, oh nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu memperoleh pengalaman untuk mengikuti seminar itu apa ilmunya, mengikuti diklat itu apa ilmunya, sehingga itu nanti harapannya bisa diterapkan di dalam kelas, minimal dalam kelas ada perubahan yang diterapkan di kelas gitu. Jadi saya hanya mendorong Bapak Ibu itu untuk dia berkembang. Jadi kalau sudah sampai ke sini nanti mungkin di periode berikutnya bisa ditingkatkan lagi. Jadi saya cenderung lebih ke memberikan keleluasaan mana yang memang Bapak Ibu pilih dan memang itu bisa dilaksanakan, tidak membebani, tidak membuat sesuatu itu stres sehingga malah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam gitu. Iya. Keren Bu. Kalau boleh tahu Bu, hal apa yang menginspirasi Bu Diani untuk menjadi pendamping yang bisa membantu atau memfasilitasi teman-teman guru di sekolah Ibu sehingga mereka senang mengerjakan RH. Iya, saya tuh dulu termasuk guru yang mungkin serba takut untuk mencoba. Tapi karena kalau saya itu berdiam diri dengan ketakutan, saya tidak akan bisa berubah lagi. Maka saya cenderung sekarang ini jadi orang yang ingin tahu, ingin tahu. Jadi dengan pengalaman itu kita ingin tahu, jadi kita ingin mau belajar apa saja. Dari itu saya sedikit mempengaruhi, memberikan magnet pada Bapak Ibu guru untuk ya bisa berkembang. Jangan jadi guru itu ibarat kata dalam tempurung ya, membatasi diri untuk berkembang sementara sudah ada wadahnya. Di mana di PMM itu sudah banyak tersedia platform yang bisa digunakan Bapak Ibu guru untuk belajar begitu, Bu. Apalagi untuk membuat e-kinerja sudah ada semuanya di situ, sudah didukung oleh kementerian gitu, Bu Astrini. Iya. Itu luar biasa ya Bu ya. Jadi inspirasinya karena tadi disadari bahwa ibu itu memiliki ketakutan di awal gitu kan. Terus ibu berusaha untuk membunuh ketakutan itu dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu kan. Berarti kan terus akhirnya takutnya hilang jadi rasa ingin tahu yang tinggi terus akhirnya belajar terus dikembangkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Jangan takut kerjakan kinerja dengan baik Iya, dengan iya, mengikuti hal-hal yang disukai, hal-hal yang bisa dikerjakan seperti itu di SMP di sana itu ya. Nah, betul. berarti untuk kedepannya Bu, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan agar bisa tetap memfasilitasi atau tetap bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang ada di sekolah Bu Diani agar untuk tetap terus meningkatkan rasa ingin tahu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Setelah saya mendampingi Bapak Ibu di dalam kegiatan penyusunan RK, saya juga punya harapan bahwa setelah proses pengembangan kompetensi yang dilakukan misalnya dalam bentuk seminar, dia mendapatkan ilmu baru tentang misalnya model-model pembelajaran diferensiasi. Saya itu punya harapan bahwa Bapak Ibu guru itu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas. Karena apapun itu, kalau saya mendengar pola pikir dari Bapak Ibu itu cenderung itu pembelajaran diferensial itu semacam apa sih? Apa mengkotak-kotak anak? Apakah anak-anak itu dikotak-kotak? Terus yang kurang diberi treatment sendiri, yang lebih diberi treatment sendiri, padahal kan sebetulnya tidak itu. Jadi saya harapkan dengan pengembangan kompetensi salah satunya misalnya tentang pembelajaran diferensiasi, karena saya lihat Bapak Ibu guru juga masih penasaran juga dengan pembelajaran diferensiasi, itu bisa diterapkan di kelas sehingga kebutuhan belajar anak terlayani dengan baik gitu. Luar biasa sekali Bu ya. Kedepannya pengen memiliki harapan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu Diani itu bisa mengikuti atau mempraktekkan langsung pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti semuanya bisa mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid ya Bu ya, yang bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah,
Bu Diani. Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan, apa Ibu petik dari coaching hari ini? Terima kasih Bu Asrini. Setelah saya melakukan percakapan dengan Bu Asrini, tentunya bahwa apa yang sudah saya lakukan berkaitan dengan kegiatan pendampingan di komunitas belajar dalam proses pembentukan penyusun RHK itu akan berhasil jika kita punya semangat dan kita mempunyai apa ya, satu motivasi terhadap teman-teman untuk terus tidak lelah untuk menimba ilmu gitu. Iya. Terus semangat ya Bu. Iya, Bergerak, semangat terus. bergerak Ya. dan menggerakkan. Iya, Ya. betul itu. Ya. Iya. Kita tutup dengan Iya. tepuk semangat bagaimana Bu Diani? Ayo, warga. Ya. Ayo. Ayo. Tepuk semangat. Se. 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 Ma. Ma. Ngat. Ngat. Semangat. Yes. Semangat. Yes. Terima kasih Bu Bu Diani. Sama-sama. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar dan happy ya Bu ya. Semoga Iya, di lain betul. kesempatan kita bisa melakukan coaching lagi baik secara daring maupun kalau ada kesempatan kita bisa secara luring ya Bu ya. Luring ya. Ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.